Ilmuwan gila ini berhasil menghidupkan orang yang sudah mati, dengan penelitian-penelitian gila yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Mereka adalah Victor Frankenstein dan asistennya yang bernama Igor Straussman. Pada awalnya, Igor hanyalah seorang badut sirkus, namun kemudian ia sangat tertarik dengan sains kedokteran, hingga pada suatu momen ia bertemu dengan Victor Frankenstein, yang menawarkannya untuk menjadi asistennya. Frankenstein meyakini, kalau kematian dapat ditunda atau bahkan tidak pernah terjadi. Karena teori-teori gilanya itu dia dikucilkan oleh para profesor lainnya, mereka menganggap teori bodohnya tidak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Namun Frankenstein tidak begitu saja menyerah, karena ia percaya, ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Setelah lama melakukan penelitian dengan asistennya yang bernama Igor, akhirnya, mereka berhasil membangkitkan manusia yang sudah mati. Namun ternyata, manusia ciptaannya berubah menjadi seorang monster yang sangat mengerikan. Hingga pada akhirnya, Frankenstein harus membunuh ciptaannya sendiri. Di awal film, adegan menampilkan sebuah tempat sirkus, di mana pada saat itu beberapa badut sedang memainkan pertunjukan mereka untuk menghibur banyak penonton. Kemudian saat pertunjukan akan dimulai, salah satu badut yang memiliki tubuh bungkuk selalu disiksa untuk menghibur penonton. Badut ini tidak memiliki nama, atau lebih tepatnya dia belum memiliki nama pada saat itu. Karena kehidupan yang sangat menyedihkan menghampirinya, di mana pemilik sirkus memperlakukannya seperti hewan. Ia tidak pernah mendapatkan upah dari setiap pertunjukannya, bahkan selesai pertunjukan dia selalu dikurung agar tidak melarikan diri. Namun, dia tidak pernah membenci pemilik sirkus tersebut, karena ia sudah menerima jalan hidupnya, dan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa. Baginya, sulit untuk menilai kekejaman saat kau tak pernah tahu apa itu kebaikan. Namun di balik kisah hidupnya yang menyedihkan, ternyata pria bungkuk yang tak bernama ini adalah seorang yang sangat jenius, karena di sela-sela waktu istirahatnya, dia selalu belajar tentang sains kedokteran. Dia sangat terobsesi akan sains kedokteran, khususnya anatomi manusia. Dia terobsesi dengan sains karena dia berpikir mungkin suatu saat, itu akan membantunya melarikan diri dari sirkus tersebut. Kemudian adegan berlanjut di mana pertunjukan sirkus akan segera dimulai. Seorang wanita cantik bernama Lorelei memainkan perannya yaitu menari di sebuah tali yang cukup tinggi. Namun kejadian naas menimpanya, di mana tali yang digunakannya untuk bergantung malah terputus dan membuat dia terjatuh. Melihat itu semua penonton panik dan pemilik sirkus langsung menghentikan pertunjukan mereka. Pria bungkuk yang melihat Lorelei terjatuh, mendekatinya untuk segera menolongnya, dan pada saat yang sama, seorang penonton masuk ke dalam dan mendekati Lorelei. Ternyata seorang penonton tersebut adalah dokter, yang berniat untuk menolongnya. Namun setelah melihat Lorelei, dia mengatakan kalau Lorelei terjatuh sangat parah yang membuat dia tidak dapat bernapas, sehingga ia tidak dapat tertolong lagi. Pria bungkuk yang mendengar itu tidak langsung percaya apa yang dikatakan dokter tersebut. Dan dengan pengetahuannya tentang anatomi manusia, dia mendorong tulang sendi bahu Lorelei sehingga ia dapat kembali bernafas dengan normal. Lorelei akhirnya dapat diselamatkan, walau ia tetap harus dirawat di rumah sakit. Dokter yang melihat kemampuan pria bungkuk itu mengatakan kalau dia adalah orang yang jenius, yang baru saja menyelamatkan seorang wanita kurang dari 1 menit, bahkan tanpa persiapan apapun. Kemudian dokter itu meminta pria bungkuk tersebut untuk segera meninggalkan tempat itu, karena menurut dokter tersebut, manusia jenius sepertinya tidak berada di tempat seperti ini apalagi menjadi seorang badut. Pria bungkuk itu mengatakan ia tidak dapat meninggalkan tempat itu, karena pemilik sirkus akan mencarinya dan malah menyiksanya dengan sangat kejam. Lalu dokter tersebut pergi dari situ, namun sebelum ia pergi, pria bungkuk itu bertanya siapa namanya. Dan dengan percaya diri, dokter itu menyebutkan namanya, yaitu Victor Frankenstein. Pemilik sirkus yang mendengar percakapan mereka lalu marah kepada pria bungkuk itu, karena dia takut kalau pria bungkuk tersebut akan berontak dan kabur dari tempatnya, lalu ia mengurungnya di kandang yang biasa digunakan untuk mengurung hewan. Tidak lama kemudian, datanglah Victor. Melihat kedatangan Victor, pria bungkuk itu terkejut karena kalau pemilik sirkusnya melihat mereka, dia akan membunuhnya. Di sini Victor menawarkan pria bungkuk itu kebebasan. Jika ia menerimanya, Victor akan membuka kandang tersebut, dan ia harus ikut bersama Victor. Lalu tanpa pikir panjang, pria bungkuk tersebut memilih bebas dan ikut bersamanya. Dia tidak menyangka kebebasan yang diimpikannya sejak lama menjadi kenyataan. Ternyata pemilik sirkus melihat Victor membuka kandang tersebut, lalu ia memanggil anak buahnya untuk menangkap mereka. Mereka kemudian berlari untuk menghindarinya. Pada saat ia berlari, tanpa mereka sadari sebuah kantong berwarna merah milik Victor terjatuh di tempat itu. Singkat cerita mereka sudah berhasil kabur dan berada di rumah Victor. Pada saat sampai di rumahnya, Victor meminta pria bungkuk itu untuk membuka bajunya, karena Victor akan menyedot bendolan besar yang ada di punggung pria bungkuk itu. Dengan penuh kasih sayang, Victor menusuk bendolannya dengan sebuah jarum kecil,
dan menyedot isi bendolannya yang bentuknya seperti jus jeruk teman-teman. Tidak hanya itu, Victor juga memakaikannya sebuah rompi, di mana rompi itu berguna untuk membantunya meluruskan tulang-tulang punggungnya yang sudah terbungkuk sangat lama. Setelah semuanya selesai, Victor memintanya untuk membersihkan dirinya yang sangat kotor. Lalu tak lupa pula Victor memberikannya sebuah nama. Nama pria bungkuk itu sekarang adalah Igor Straussman. Mendengar nama barunya, Igor merasa sangat senang dan bangga, apalagi dengan kebebasan dan impiannya yang selama ini telah terwujud. Lalu di sisi lain, dua orang detektif bernama Roderick dan Alistair sedang berada di sirkus untuk melihat bekas kejadian di mana Victor membawa kabur salah satu pekerja sirkus, yaitu Igor. Di mana pada saat mereka berkeliling ia menemukan kantong berwarna merah milik Victor yang terjatuh saat mereka melarikan diri. Setelah mereka kembali, salah satu detektif membuka isi kantong tersebut, dan mereka terkejut, ternyata itu adalah potongan pergelangan kaki singa betina yang secara sengaja telah dipotong oleh seseorang. Roderick juga menghubungkan kejadian ini dengan kasus lainnya, di mana di tempat lain melaporkan adanya pencurian hewan seperti kera, anjing, singa, dan lain-lain, namun anehnya pencuri tersebut hanya mengambil potongan-potongan tubuh hewan itu saja. Lalu ia membuat kesimpulan bahwasannya ada seseorang yang sedang melakukan penelitian gila, yang berhubungan dengan kematian. Kemudian adegan berpindah, di mana Victor dan Igor sedang makan malam. Igor bertanya kenapa Victor berada di sirkus tersebut pada malam dia dibebaskan olehnya. Lalu Victor menjelaskan kalau dia gemar mencuri bagian tubuh hewan tertentu, untuk menjalankan penelitian gilanya. Victor menjelaskan kalau dia adalah seorang mahasiswa di sebuah sekolah kedokteran. Ia mengatakan sekolahnya membosankan, ia menganggap ujiannya mudah, dan para profesor hanya orang-orang berkemampuan terbatas. Dan tidak sebanding dengan dirinya yang adalah seorang jenius gila teman-teman. Dia mengatakan ia mencuri potongan hewan untuk melengkapi penelitian gilanya, yaitu menghidupkan hewan yang sudah mati. Kemudian Igor juga bertanya kenapa Victor mau membebaskannya, padahal tidak pernah ada orang yang pernah melakukan hal baik kepadanya selama hidupnya. Victor menjelaskan kalau niatnya membebaskan Igor bukanlah karena belas kasihan. Namun dia kagum dengan Igor, karena ia sangat berbakat, cermat dan memiliki pengetahuan yang lebih daripada orang lain teman-teman. Setelah mengatakan semua itu, Victor mengajak Igor untuk melihat salah satu karya gilanya, yaitu sepasang mata manusia yang sudah meninggal dan diawetkan berada di sebuah akuarium selama lebih dari 3 bulan. Pada awalnya tidak ada yang aneh dari mata itu, karena hanya seperti mata manusia yang diawetkan saja. Lalu Victor mengalirkan listrik ke bola mata tersebut, dan seketika itu juga bola matanya mulai bergerak. That you see? Keesokan harinya, Victor melanjutkan penelitian yang lebih gilanya lagi, yang dia lakukan di bawah tanah, namun Igor tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Karena Igor hanya diberi tugas untuk menghubungkan organ-organ dalam beberapa hewan yang terpisah saja teman-teman. Lalu pada adegan ini, Igor penasaran, penelitian apa yang dilakukan jenius gila itu di bawah tanah. Namun dia tetap tidak berani untuk masuk ke dalam, karena dia sangat menuruti apa yang diperintahkan Victor teman-teman. Kemudian adegan berpindah di mana mereka pergi ke kota untuk menghadiri sebuah pesta. Pesta itu khusus hanya untuk orang-orang terpandang yang ada di sana. Victor mendapatkan undangan berkat status ayahnya sebagai anggota khusus di kalangan itu. Ayah Victor adalah salah satu orang terpandang di London pada saat itu. Ayahnya disebut sebagai orang yang hebat dan juga seorang dokter terpandang di sana teman-teman. Oke lanjut, ketika berada di pesta itu, bukannya bersikap seperti seorang pria terhormat, Victor malah berdebat dengan beberapa wanita. Dia mengatakan tentang pemikiran gilanya di mana pembuahan tidak harus terjadi di dalam tubuh wanita. Victor mengatakan pembuahan mungkin dapat dilakukan di dalam sebuah ember. Sungguh pemikiran yang aneh ya teman-teman, tetapi begitulah cara orang jenius berpikir ke depan. Oke lanjut, mendengar itu, Igor mulai tidak nyaman dengan hal-hal yang diceritakan oleh Victor, kemudian ia pergi menemui seorang wanita cantik yang dia kenal. Ternyata wanita itu adalah Lorelei teman-teman. Wanita idamannya sejak dia masih menjadi badut selama di sirkus. Pada awalnya Lorelei tidak mengenali Igor, karena penampilannya yang sekarang sudah berubah 180 derajat. Lalu Igor menjelaskan kalau ada seorang ilmuwan gila yang membantunya kabur dari sirkus tersebut, dan sekarang ia ikut dengannya. Mendengar itu, akhirnya Lorelei mengenal Igor yang dulunya adalah pria bungkuk teman-teman, dan dia terkagum dengan penampilan Igor sekarang yang sangat tampan. Kemudian Igor meminta Lorelei bergabung bersamanya di meja makan bersama dengan Victor. Victor juga mengenali Lorelei, karena pada saat Lorelei jatuh, Victor juga ada membantunya. Lalu Victor memberitahu ide gilanya kepada Lorelei, di mana ia dan Igor akan menghidupkan makhluk yang sudah mati dengan teori gila yang mereka rencanakan. Mendengar perkataan Victor, lalu Lorelei bertanya, bukankah hal itu terlalu berlebihan, di mana yang sudah mati tetaplah mati. Lorelei juga mengatakan kalau ide gilanya itu sangat menyeramkan, dan akan menantang hukum alam.
Lalu Igor juga menjelaskan kepada Lorelei kalau sains dan teknologi itu berkembang, dan sudah banyak mengubah cara hidup manusia. Dan bisa saja mungkin di masa depan kematian hanyalah sementara, sampai orang mati, dapat dihidupkan kembali teman-teman. Kemudian Victor menunjukkan sebuah kartu yang dimana tertulis kata death yang artinya kematian, lalu ia membakar kartu tersebut, dan seketika kata death tadi berganti menjadi life yang artinya kehidupan. Menurut Victor, dengan sedikit sentuhan sains dan teknologi, hal yang sekarang dianggap mustahil mungkin dapat terjadi di masa depan. Tidak lama kemudian, Victor mengajak Igor pulang. Dia juga mengatakan sebaiknya Igor jangan pernah mendekati Lorelei lagi, karena menurutnya Lorelei adalah wanita tak berpendidikan, percaya tahayul dan akan mengganggu fokus penelitian gila mereka. Setelah mereka sampai di rumah Victor, akhirnya Victor mengizinkan Igor untuk masuk ke ruang bawah tanah, di mana Igor boleh melihat penelitian gila apa yang sedang dikerjakan oleh Victor. Kemudian Victor mempresentasikan karya gilanya di depan Igor. Ternyata karya gila yang selama ini dia buat adalah menghidupkan seekor hewan yang sudah mati. Victor menyebutnya Gordon. Gordon tercipta dari beberapa potongan tubuh hewan lain yang dia satukan dan jadilah makhluk yang bernama Gordon. Setelah berhasil menghidupkan hewan tersebut, Victor mengatakan mereka akan mempresentasikan karya mereka di universitas, di depan para profesor. Pada saat akan mempresentasikan karya gilanya, di sana juga hadir Lorelei yang ternyata diundang oleh Igor, teman-teman. Ketika mereka mencoba mengalirkan listrik ke dalam tubuh Gordon, ternyata Gordon belum mulai bernafas, dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Profesor yang melihat itu pun kecewa karena penelitian gilanya itu mustahil untuk dilakukan. Mereka ditertawakan oleh para profesor dan menganggap Victor hanyalah mahasiswa bodoh. Namun Victor tidak begitu saja menyerah. Lalu ia meminta Igor untuk menambah tegangan listrik dan ketika ia menyetrum tubuh Gordon sekali lagi, seketika itu juga Gordon mulai bernafas, dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan mulai terjadi pada Gordon. Mereka sangat senang dan bangga, karena sudah berhasil menghidupkan seekor hewan yang sudah mati. Namun tiba-tiba, karena tegangan listrik yang terlalu berlebihan, membuat hewan tersebut memiliki tenaga untuk melawan. Hingga dia kabur dari ruangan tersebut. Victor terpaksa membunuh Gordon karyanya sendiri, karena sudah membahayakan orang lain. Namun dia tetap merasa senang karena penelitian yang dilakukannya selama ini telah berhasil, teman-teman. Kemudian adegan berpindah di mana pada saat mereka berada di rumah Victor, ternyata salah satu profesor muda yang bernama Finnegan, yang juga ikut melihat karya mereka merasa terkagum, karena itu sudah sangat melebihi dari kemampuan manusia manapun. Lalu Finnegan bertanya, apakah Victor dapat melakukan hal yang lebih dari itu? Dan dengan tegas Victor mengatakan kalau ia dapat menghidupkan manusia yang sudah mati. Mendengar hal itu, Finnegan sangat tertarik dan siap untuk mendanai seluruh penelitian yang akan dilakukan Victor. Namun, Igor tidak setuju, dan merasa apa yang akan mereka lakukan sudah berlebihan dan melewati batas. Namun karena obsesi Victor tentang menghidupkan manusia akan segera terwujud, dia menyuruh Igor untuk menuruti apa saja yang dia lakukan. Keesokan harinya, Roderick dan Alistair datang ke kediaman Victor. Mereka memperingati Victor tentang ciptaannya yang sudah melewati batas, dan jika dia melanjutkan penelitiannya, maka ia akan meminta pihak kepolisian untuk segera menggeledah rumah itu dan akan menangkap Victor dan juga Igor. Namun karena Victor bukanlah orang biasa, yang memiliki pengetahuan tentang cara kerja kepolisian, dia mengatakan mereka tidak dapat melakukan penggeledahan karena tidak ada surat perintah dari kepolisian. Dan dia juga mengatakan kalau rumah itu milik ayahnya, orang yang terpandang di London, sehingga tidak mungkin mereka dapat surat perintah untuk menggeledah rumah milik ayahnya. Kemudian adegan berpindah di mana Victor dan Igor sedang menyusun demonstrasi tentang manusia seperti apa yang akan mereka ciptakan. Karena berdasarkan hewan ciptaannya sebelumnya yaitu Gordon, hanya dapat bertahan sampai 10 menit. Singkat cerita mereka berhasil menyelesaikan demonstrasinya, dan akan menunjukkan kepada Finnegan untuk segera mereka laksanakan. Lalu adegan berpindah di mana rumah Victor sedang digeledah oleh beberapa kepolisian. Igor yang pada saat itu sedang berada di luar rumah terkejut karena pintu masuk rumah tersebut sedang didobrak paksa oleh kepolisian. Namun Igor masuk dari pintu samping, di mana hanya dia dan Victor yang tahu pintu tersebut. Ketika berada di dalam, Igor meminta Victor untuk segera pergi dari rumah itu, karena mereka akan ditangkap polisi. Namun pada saat mereka akan pergi, tiba-tiba Roderick menodong mereka dengan pistol dari belakang. Ternyata Roderick masuk dari pintu yang sama dengan Igor, karena sebelumnya ia melihat Igor masuk dari pintu samping. Lalu terjadi perkelahian antara Victor dan Roderick yang akhirnya membuat tangan Roderick terputus karena tergilas oleh mesin milik Victor. Melihat Roderick yang sudah terjatuh, kemudian mereka kabur dari lubang selokan yang terhubung menuju kota. Ternyata pada saat mereka sudah berada di luar, mereka sudah ditunggu oleh Finnegan dengan sebuah kereta kuda. Roderick yang melihat kalau Finnegan lah yang membantu Victor kabur, berencana akan menangkapnya juga. Setelah berada di rumah Finnegan,
mereka meminta Finnegan untuk membantunya keluar dari London, karena pada saat itu mereka sudah menjadi buronan di kota tersebut, dan Finnegan pun dengan senang hati membantu Victor untuk kabur. Karena keluarga Finnegan adalah konglomerat di kota tersebut, sehingga mudah baginya untuk membawa Victor kabur dari tempat itu. Tetapi pada saat itu, Igor yang sudah memiliki pandangan berbeda terhadap Victor memilih untuk tinggal di kota itu, karena ia menganggap kalau Victor sudah berlebihan. Singkat cerita, Victor berhasil berangkat menggunakan kereta kuda milik Finnegan. Sementara Igor yang pada saat itu sudah tidak memiliki siapapun, hendak dibunuh oleh Finnegan, karena Finnegan menganggap kalau Igor sudah cukup berbahaya untuk dirinya. Kemudian kaki dan tangan Igor diikat, dan ia dilemparkan ke sebuah danau agar ia mati. Namun, dengan sedikit tenaga yang tersisa, dan akhirnya Igor berhasil selamat. Di tempat lain pada saat yang sama, Roderick sedang berhadapan dengan komandannya, di mana pada saat itu, komandannya mengatakan kalau Roderick sudah dihentikan dari penyelidikan yang dia lakukan selama ini. Bahkan dia juga diberhentikan dari kepolisian. Ia diberhentikan karena melakukan penggeledahan terhadap rumah Victor, tanpa adanya surat perintah. Ternyata ia melakukan penggeledahan tersebut secara ilegal teman-teman. Oke lanjut, kemudian adegan berpindah di mana menampilkan Igor yang berhasil selamat dan ternyata ia juga ditolong oleh Lorelei. Setelah cukup sehat, Igor langsung bergegas untuk pergi menemui Victor, namun Lorelei melarangnya. Igor mengatakan Victor akan dibunuh oleh Finnegan, dan karena itu ia ingin menyelamatkan Victor. Igor merasa dia memiliki hutang budi kepada Victor karena sudah merubah dia 180 derajat. Lorelei yang mendengar itu pun memutuskan untuk membantu Igor untuk menyelamatkan Victor. Pada saat mereka menuju ke kastil milik keluarga Finnegan, kereta kuda mereka dihadang oleh penjaga, dan tidak diperbolehkan lewat. Namun Igor tidak berhenti di situ, karena ia meminta Lorelei untuk mengalihkan pandangan mereka. Sementara Igor masuk melewati jalan lain. Pada saat Lorelei akan kembali, ternyata Roderick berada di tempat itu, dan menangkapnya. Entah bagaimana Roderick masih diperbolehkan menangkap, karena sebelumnya ia sudah dikeluarkan dari kepolisian. Singkat cerita, Igor sudah berhasil masuk ke dalam kastil tersebut. Saat di dalam ia berhasil bertemu dengan Victor, lalu ia menjelaskan kalau Finnegan adalah orang yang jahat, yang akan segera membunuhnya setelah Victor berhasil menghidupkan orang mati. Namun Victor dibutakan oleh obsesinya akan membangkitkan orang yang sudah mati. Victor bercerita pada saat masih kecil, ia telah membunuh saudaranya sendiri. Maka dari itu, untuk menciptakan keseimbangan, ia akan menghidupkan lagi saudaranya itu. Hingga ia juga mengancam Igor untuk tidak mengacaukan apa yang sudah dia rancang. Setelah semua persiapan sudah selesai, pada saat badai petir sudah mulai menyambar, beberapa balon udara diterbangkan ke langit. Balon udara ini berfungsi untuk menyerap energi listrik yang berasal dari petir tersebut, untuk kemudian dialirkan ke tubuh makhluk ciptaan Victor. Dan tiba pada saatnya, ketika ia mengalirkan listrik dengan tegangan penuh ke tubuh itu, jenius gila tersebut berhasil menghidupkan makhluk itu. Makhluk itu mulai bernafas dan menggerakkan jarinya. Namun petir yang menyambar semakin parah, yang membuat baterai milik mereka tak dapat menyimpan energi yang semakin besar, hingga baterai tersebut meledak dan mengacaukan tempat tersebut. Ternyata Roderick juga berada di tempat tersebut, dan mengatakan kalau ini sudah gila, dan bukanlah sains, ini adalah karya setan itu sendiri. Mendengar itu, Victor tertawa dan mengatakan, tak ada yang namanya setan, tak ada Tuhan, hanya manusia. Lalu tiba-tiba dari belakang, muncullah sosok manusia ciptaan Victor. Victor menamainya Henry seperti nama saudaranya yang sudah ia bunuh. Namun, Henry bukanlah ciptaan yang diinginkan, karena Henry tidak menunjukkan ekspresi layaknya seorang manusia. Lalu Henry malah menyerang Victor. Roderick yang melihat itu menembak Henry dengan pistolnya, namun karena fisik Henry yang melebihi tubuh manusia, tidak berefek apapun terhadapnya. Lalu Henry mendekati Roderick dan memukulnya sangat keras, hingga Roderick terlempar ke sebuah mesin yang digunakan untuk mengalirkan listrik, dan seketika itu juga Roderick tewas. Hanya Victor dan Igor saja yang berhasil selamat, dan untuk kedua kalinya, mereka terpaksa untuk membunuh ciptaan mereka sendiri. Setelah cukup lama mereka bertarung dengan Henry, mereka berhasil menusuk kedua jantung Henry yang akhirnya membunuh Henry. Lalu keesokan harinya, Igor bertemu dengan Lorelei, namun Victor sudah tidak berada di tempat itu. Ternyata Victor sudah pergi lebih dulu dan ia sekarang berkelana sendirian. Pada saat itu, Victor meninggalkan secarik kertas kepada Igor, yang intinya bertuliskan, untuk sementara waktu ini, Victor akan memberi Igor kebebasan menurut kehendaknya sendiri. Sampai suatu hari nanti, mungkin Victor akan memanggilnya kembali untuk membantunya sekali lagi. Dan film pun berakhir. Bagaimana teman-teman, sosok jenius gila yang sangat terobsesi untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Walaupun ini hanya film saja, namun pertanyaannya adalah, apakah mungkin suatu saat nanti manusia yang sudah mati dapat dihidupkan kembali? Jawabannya adalah, mungkin saja terjadi, namun mungkin juga mustahil untuk dilakukan. Pesan yang kita ambil dari film ini adalah,
kita seringkali terobsesi akan sesuatu, sehingga kita melupakan hal-hal yang buruk akan segera terjadi. Ada baiknya kita memberi jeda untuk istirahat agar kita menyadari apakah yang kita lakukan sudah benar. Saya Joe, dan beserta seluruh staf tata usaha mengucapkan terima kasih. Sayonara.